Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Ramadona, NPM 2062201079, Prodi Akuntansi, mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang ekuitas. Komponen ekuitas terdiri dari saldo laba, dividen, saham treasury, dan penghasilan komprehensif lain. Saldo laba merupakan akumulasi laba yang diperoleh perusahaan yang tidak didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen dan tetap diinvestasikan dalam perusahaan tersebut. Restriksi atas saldo laba perusahaan dapat mengambil kebijakan untuk merestriksi, melakukan pembatasan, atau mengalokasikan atas penggunaan sebagian dari saldo laba untuk tujuan tertentu. Restriksi atau apropriasi diantaranya mencakup hal berikut ini: 1. Restriksi hukum. 2. Restriksi kontraktual. 3. Restriksi sukarela. Pengakuan dan pengukuran saldo laba. Secara teknis, formula untuk menghitung saldo laba adalah sebagai berikut. Saldo laba sama dengan saldo laba awal ditambah laba rugi atau laba bersih dikurang dividen. Materi selanjutnya yaitu dividen. Dividen merupakan bagian laba yang didistribusikan kepada pemegang saham. Perusahaan mengeluarkan dividen berdasarkan keputusan yang diambil dalam rapat umum pemegang saham RUPS. Bentuk dari dividen dapat dikeluarkan dalam berbagai bentuk-bentuk. Yang paling umum adalah dividen kas, yaitu perusahaan mendistribusikan kas kepada pemegang saham sebesar proporsi tertentu, mengacu pada rasio pembagian dividen dari laba bersih. Bentuk lain dari dividen selain dari dividen kas diantaranya sebagai berikut: 1. Dividen saham. 2. Dividen properti. 3. Dividen scrip. 4. Dividen likuidasi. Untuk menghitung dividen adalah sebagai berikut: dividen sama dengan laba bersih dikali dividen payout ratio. Selanjutnya yaitu saham treasure. Saham treasure merupakan saham perusahaan yang telah dikeluarkan oleh perusahaan dan kemudian dibeli kembali. Beberapa alasan perusahaan melakukan hal tersebut adalah sebagai berikut: 1. Untuk memperkecil pajak. 2. Untuk meningkatkan laba perusahaan dan pengembalian atas ekuitas. 3. Mengurangi jumlah pemegang saham. 4. Membentuk pasar bagi saham. 5. Saham akan dijual kembali kepada karyawan perusahaan atau saham akan dibagikan sebagai dividen. 6. Saham akan dikeluarkan dengan surat-surat berharga perusahaan lain. Materi yang terakhir yaitu penghasilan komprehensif lain. Penghasilan komprehensif lain merupakan komponen ekuitas yang direpresentasikan dalam laporan penghasilan komprehensif yang mencerminkan total penghasilan lebih kurang beban yang tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana yang disyaratkan dalam SAK lainnya. Pengakuan dan pengukuran saham treasure. Terdapat dua metode pengakuan transaksi untuk saham treasure, yaitu metode biaya dan metode nilai nominal. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.